Assalamualaikum, selamat sore, namo buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Sunarko dari SMA Swasta Buddhis Jayanti. Oke, larangan untuk menggunakan pemengaruh media sosial atau influencer untuk mempromosikan kebijakan. Menurut saya ini hal yang sangat-sangat keliru. Di mana medsos di tahun 2021 adalah sesuatu tool yang sangat baik untuk menyebarkan berita. Dan kita tahu, menyebarkan berita dengan cepat ke segala daerah, yang paling cepat itu menggunakan media sosial. Dan kemudian kita harus tahu juga, yang menyebarkan yang paling cepat dan dapat mempengaruhi itu adalah influencer. Influencer ini adalah orang-orang yang memiliki pengikut yang banyak, dapat mempengaruhi, serta orang-orang yang dapat memberikan promosi kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi media sosial ini adalah satu yang paling terbaik dibandingkan media televisi. Itu agak lama, beberapa jam baru terkirim, dan media cetak bisa berhari-hari. Jadi menurut saya menggunakan influencer adalah satu ide yang sangat bagus. Kemudian dikatakan bahwa penyederhanaan, di mana influencer melakukan penyederhanaan sehingga berita tersebut menjadi tidak benar atau sesat. Menurut saya ini hal yang sangat-sangat keliru. Di mana penyederhanaan ini kita harus tahu, tidak semua influencer melakukan hal tersebut, hanya sebagian kecil. Yang dimana pemerintah sebelum memberikan kepercayaan kepada influencer, mereka pasti melihat rekam jejak influencer tersebut. Jadi menurut saya penyederhanaan ini sangat-sangat keliru. Kemudian diskusi. Ya, kita tahu ini kita negara demokrasi, yaitu kita perlu adanya diskusi untuk memperbaiki kebijakan untuk lebih baik ke depannya. Tapi kita dapat menyuruh influencer tersebut untuk mengaitkan link tautan ke suatu forum nasional untuk memberikan aspirasi bagi masyarakat yang kurang puas atau ingin memperbaiki aspirasi sehingga dapat tersampaikan dengan cepat, efisien ke pengambil kebijakan. Kemudian seharusnya kita menggunakan ahli untuk mempengaruhi atau mensosialisasikan masyarakat. Menurut saya ini hal yang kurang benar dan kurang efektif. Kita tahu hanya sedikit ahli yang mempunyai pengikut media sosial dan dapat mempengaruhi banyak orang sekaligus. Ahli ini adalah seseorang yang dapat menjelaskan, tapi menurut saya ahli kurang dapat menyebarkan berita dengan baik dan benar. Karena jangkauannya Indonesia ini sangat luas. Kemudian menurut saya pejabat juga harus mensosialisasi melalui media sosialnya. Banyak pejabat di zaman ini saya lihat juga menggunakan media sosial sebagai tool untuk menyebarkan atau mempromosikan kebijakan kepada para pengikutnya. Maka dari itu, ketika semua pihak bekerja sama, yaitu ahli, pengambil kebijakan, masyarakat, dan influencer, kita tahu penyebaran promosikan kebijakan ini sangatlah cepat, tersebar ke seluruh daerah dari Sabang sampai Merauke, di segala segmen masyarakat. Dan kita harus tahu juga, lebih dari 60% penduduk Indonesia adalah mereka yang berusia di bawah 40 tahun. Mereka semua menggunakan media sosial. Lebih banyak menggunakan media sosial daripada menonton televisi. Jadi, menyebarkan berita atau promosi melalui media sosial adalah sesuatu yang sangat-sangat benar dan efisien.